Kami butuh Engkau Tuhan. Lebih dari segalanya kami butuh Engkau Tuhan. Biar kiranya Engkau yang bekerja di tempat ini saat ini ya Tuhan. Engkau mengurapi kami, Engkau melawat kami, menjamah kami, bila tidak satu pun yang terlewati Tuhan. Sebab kami mau nyatakan Tuhan, Engkaulah tujuan kami ada di sini Tuhan. Engkaulah tujuan kami bernyanyi, Engkaulah tujuan kami memuji Tuhan. Engkaulah tujuan yang bisa menyatukan kami ada di tempat ini ya Tuhan. Berbicaralah Tuhan bagi gerejamu pada saat ini. Urapi kami Tuhan. Take over Lord. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sungguh kami merasakan Kau baik, Kau hadir Tuhan. Kau setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami semua yang saat ini ada di sini, kami membuka hati kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami semua yang ada di sini yang siap untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita berkata amin dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk semuanya. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Halo, shalom. Selamat datang Pak Gunawan, Kogun. Akhirnya diculik dia. Ya, mulai dari kemarin ya. Jadi Kogun ada di pastori. Kalau kalian ya salah kalau kalian yang nggak bisa tidur loh, enggak ya? Ya, kalau kalian butuh yang terutama kan mungkin di atas sekitar Kelapa Gading ya. Kalau selama ini kan saya sama Pak Jeff tinggalnya jauh. Tapi kalau buat teman-teman yang mungkin butuh sharing, butuh konseling, butuh teman ngobrol, butuh apa aja, Kogun ada di sini. Cia. Puji nama Tuhan. Saya rindu boleh ditampilkan kembali ya mengenai visi gereja kita. Silakan Handoko. Minggu lalu Pak Jeff udah mencoba untuk memberitahukan ya, untuk kembali mensosialisasikan mengenai visi gereja, yaitu tentang yang pertama adalah tentang menjadi gereja yang berpusat pada Injil ya. Lalu yang kedua adalah menjadi gereja yang penuh dengan Roh Kudus, dan yang ketiga adalah menjadi gereja yang memuridkan. Oke, semuanya itu untuk apa? Untuk mendatangkan kerajaan Allah. Kayaknya nggak afdol deh kalau saya baca sendiri. Yuk kita baca yuk visi GAB di tempat ini ya. Visi GAB Kelapa Gading 3, 2, 1. Jadi gereja yang pusat pada Injil, agar jemaat dapat menjadi agen transformasi bagi kota. Amin. Ya, saya rindu visi yang sudah digumuli, didoakan dan Tuhan beri ini ya bisa menjadi bukan cuma visi gereja secara bangunan, tapi bisa menjadi visi kita semua. Amin. Ya, sebab saya percaya gereja bukan bicara tentang bangunan, tapi gereja bicara tentang kita semua yang ada di sini, tubuh Kristus. Puji nama Tuhan. Ya, jadi hari ini saya akan membahas tentang gereja ya, gereja yang penuh dengan Roh Kudus. Oke. Yohanes 16 ayat 7 ya. Yohanes 16 ayat 7. Firman Tuhan berkata begini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya, Tuhan sendiri yang berkata bahwa alangkah baiknya, ya kan, adalah lebih berguna kalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang. Ya, saya pernah bicara di tempat ini bahwa seringkali ya, dalam kehidupan kita tuh kita seringkali berpikir begini loh. Andaikan Yesus ada gitu ya.
Andaikan Yesus ada dalam rumah tanggaku misalnya, andaikan Yesus ada dalam keluargaku, andaikan Yesus ada dalam hubunganku, dalam usahaku, dalam pelayananku gitu ya. Kita seringkali merasa bahwa tentu semuanya baik-baik saja gitu ya. Kalau andaikan Yesus ada di sini gitu ya, andaikan Yesus ada di GAB, pasti gak ada berantem ya. Kalau Yesus ada di GAB, pasti semuanya wah jadi malaikat gitu. Andaikan Yesus ada di sini gitu. Tetapi Yesus sendiri yang berkata adalah lebih berguna kalau aku pergi, kata Yesus. Sebab kalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak datang, tidak ada di tengah-tengah saudara dan saya. Sebab kita sendiri bisa membaca dari kisah-kisah Injil ya, bahwa kitab Injil, bahwa ketika banyak ternyata dalam pelayanan Yesus ya selama 3,5 tahun kurang lebih itu, bahwa banyak orang yang disentuh secara langsung, secara fisik oleh Yesus ya, mendengar suara Yesus, berjalan bersama Yesus, mendapat mukjizat dari Yesus, menerima apalagi ya, kesembuhan ya, bahkan semuanya tuh mereka bisa mengalami apa yang mungkin saat ini saudara dan saya rindukan ya. Tapi kita bisa membaca, kita bisa melihat bahwa orang-orang yang saat itu mengalami apa yang mungkin saat ini kita rindukan ya, ternyata nggak selalu mengalami apa yang namanya perubahan hidup yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Bahkan kita tahu sendiri ya bagaimana murid-murid ya, murid-murid Rasul, ke-12 Rasul yang secara khusus mendampingi Yesus, makan sama Yesus, tidur sama Yesus gitu kan. Kita membaca bahwa banyak dari mereka yang terkadang bahkan belum ngerti tentang apa yang Yesus maksud. Bahkan ada beberapa yang jatuh dalam kelemahan-kelemahan mereka gitu. Penghibur yang dimaksudkan adalah Roh Kudus sebagai pribadi Allah Tritunggal kita. Dikatakan lebih baik, kata Tuhan, kalau Dia ada bersama dengan kita. Kenapa saudara? Karena kita tahu gini saudara, untuk membahas tentang Roh Kudus ya, mungkin saudara bisa ingat ya, kalau kita membaca kitab suci dari lembar pertama gitu ya. Kenapa sih Roh Kudus begitu penting gitu? Kalau kita membaca dari masa penciptaan, ketika Tuhan menciptakan dunia ini, dikatakan dunia masih gelap, dunia masih kosong, masih tidak beraturan, masih kacau. Lalu dikatakan bahwa Roh Allah melayang-layang di atas setiap kekacauan yang ada. Dan selanjutnya kita akan melihat bahwa ketika Roh Allah ada, di situ mulai ada namanya keteraturan. Di situ mulai ada namanya kestabilan. Ketika Roh Allah ada, di situ ada namanya kehidupan, saudara. Jadi Roh Kudus bukan sumber kebingungan, tapi sumber pengertian, saudara, sumber kebenaran. Makanya saya bingung kalau ada orang yang merasa bergaul dekat dengan Roh Kudus, hidupnya kacau, karena seharusnya nggak seperti itu, saudara. Fungsi Roh Kudus itu adalah mengatur, ya, menstabilkan, memberi kehidupan, saudara. Dan kami merasa bahwa gereja, ya, saya pernah membaca sebuah kutipan begini, saudara. Kalau pada mungkin masa-masa 200, katanya 300 tahun yang lalu, ketika gereja, ya mungkin lebih ya, ketika gereja, kalau Roh Kudus katanya diambil dari gereja, maka dipastikan ya pada saat gereja mula-mula atau berapa ratus tahun yang lalu, dipastikan gereja itu nggak akan bisa berjalan, saudara. Tetapi yang sedihnya katanya ketika Roh Kudus tidak ada di masa sekarang, gereja masih bisa tetap jalan, saudara. Itu sebenarnya sebuah ungkapan yang buat saya, menurut saya bikin sedih ya. Kenapa? Saya kadang-kadang suka bingung, ini gereja ini apa sih gitu. Apa sih kita ini ngumpulin ngapain sih?
cuma ngumpulin orang buat suatu rutinitas gitu kan. Tapi saya cuma mau tahu gitu loh, bahwa saudara dan saya, kita tuh ada di sini tuh dengan satu tujuan loh, dengan ada suatu hal yang menggerakkan saudara dan saya untuk ada di sini. Kita punya alasan saudara untuk ada di sini. Kehadiran saudara di gereja Anugerah Bethesda Kelapa Gading, saya cuma mau bilang bukan kebetulan. Tidak ada kehadiran saudara satupun yang kebetulan. Oh, nggak ada kerjaan. Oh, mungkin karena saya nggak cocok sama gereja yang lama, jadi saya kesini. Nggak ada saudara. Saudara harus tahu, meyakini bahwa gini loh, setiap apapun dalam kehidupan kita sebagai orang percaya itu tidak ada yang namanya kebetulan atau mungkin oh ya udah gitu loh. Tapi semuanya kita harus percaya bahwa atas tuntunan Tuhan. Amin. Jadi jadikan dirimu itu dimanapun engkau berada. Kau bisa tanya, Tuhan kalau aku ada di sini nih mau ngapain ya? Kalau aku ada di Kelapa Gading tuh ngapain? Bukan cuma untuk duduk saudara, bukan untuk cuma duduk khotbah. Saya percaya Tuhan pasti punya tujuan dan maksud buat saudara dan saya. Amin. Ya pasti itu, dipastikan 1000% saudara. Ya, dan itulah saya ngerasa gini, kalau Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa alangkah lebih baik kalau dia pergi, sebab Tuhan merasa lebih baik kalau Roh Kudus itu tinggal dalam hidup saudara dan saya. Makanya itulah menjadi visi gereja ini ya, dalam visi yang kedua bahwa kami rindu, kita semua rindu bahwa gereja ini adalah menjadi gereja yang penuh dengan Roh Kudus. Amin. Amin saudara. Saya bisa bayangkan tadi kalau dikatakan dalam penciptaan aja segala sesuatu yang kacau, ketika Roh Allah ada di situ jadi baik, jadi teratur. Saudara bayangin nggak kalau gereja kita adalah gereja yang penuh Roh Kudus? Orang-orangnya adalah orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Yang namanya kacau, yang namanya ketidakteraturan itu secara secara supernatural saudara. Segala sesuatu bisa berfungsi saudara. Tanpa perlu lagi mungkin Pak Jeff atau saya atau siapapun ngomong teriak-teriak dari mimbar. Sebab apa? Dikatakan Roh Kudus itulah yang akan memimpin kita saudara. Dia akan menggerakkan kita untuk bisa berfungsi menurut saya seperti yang seharusnya kita lakukan. Oleh karena itu saudara, untuk menjadi gereja yang penuh dengan Roh Kudus ya, ada 4 hal yang saya rindu ya, Pak Jeff rindu, Bogut rindu, atau saya harap juga, saya pasti Tuhan juga rindu terjadi dalam gereja kita. Ya, 4 hal yang buat saya adalah sesuatu yang sangat esensi ya, untuk tetap kita rindukan, kita nantikan, dan kita percaya bahwa hal ini masih terjadi ya, bagi kita umat percaya dan bagi gerejanya. Yang pertama saudara, untuk menjadi gereja yang penuh dengan Roh Kudus ya, yang pertama adalah dikatakan bahwa gereja yang penuh dengan Roh Kudus itu adalah gereja yang mengalami suara Tuhan atau dikatakan voice of spirit saudara. Ya, kita bisa melihatnya dalam Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13 firman Tuhan berkata begini, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia ya, roh kebenaran ini dikatakan roh kebenaran, Roh Kudus, Roh Allah ya. Ialah yang akan memimpin kamu, dikatakan tadi saya katakan apa? Ia yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, saudara, gereja atau orang percaya ya yang penuh Roh Kudus itu adalah gereja yang percaya bahwa saudara, suara Tuhan itu masih terjadi loh, masih seharusnya masih kita alami saat ini. Kalau kita sering kali dengar gini ya, saya sering kali bawa kesaksian pribadi saya. Kalau saya misalnya, saya sering bilang saya punya beberapa teman-teman seiman yang dulu saya sering katakan itu mereka suka banget ngefans saudara, ngefans sama hamba Tuhan yang dalam, kami sering bilang pendekar sakti saudara ya, hamba Tuhan atau pendeta sakti yang seringkali mungkin mereka punya karunia ya saudara ya, punya karunia. Tapi saya kalau percaya gini loh, karunia itu diberikan kepada semua orang yang meminta, yang haus saudara. Jadi saya punya beberapa teman yang
tipenya tuh ngefans sama pendeta-pendeta yang punya karunia bisa dengar suara Tuhan. Jadi sehingga akhirnya mereka tuh sering kali gitu loh ngintilin ini pendeta, kemana pendeta ini pergi ditintilin gitu kan. Maksudnya sebenarnya buat saya nggak masalah ya kalau kita bisa punya orang yang kita anggap lebih dewasa secara rohani, nggak salah. Tapi kalau misalnya kita hanya mengharapkan apa kata Tuhan Pak, apa kata Tuhan, atau kadang-kadang seringkali kita minta didoakan ya sama pendeta-pendeta hanya untuk apa ya, mencari tahu gitu loh, apa yang Tuhan kehendaki Pak untuk saya lakukan. Tuhan mau apa Pak? Saya kadang-kadang suka bilang gitu sama teman-teman saya dan ini, kamu tahu nggak bahwa kita ini semua tuh anak loh di hadapan Bapak, dan Bapak kita di sorga itu Bapak yang adil ya. Bukan Bapak yang misalnya ngomong cuma sama Pak Renol doang, saya cuma ngomong sama Renol, kamu ngomong sama semua saudara, nggak seperti itu saudara. Sebab ketika Yesus mati di kayu salib dikatakan apa? Hubungan kita sama Bapak kembali dipulihkan, semua orang bisa datang langsung kepada Bapak. Dan dari mimbar ini saya katakan bahwa kalian semua yang duduk di bawah ini, termasuk saya, kita bisa dengar suara Tuhan dan masih bisa dengar suara Tuhan. Amin. Percaya saudara, Tuhan yang dulu itu Tuhan yang berfirman, sampai detik ini dia masih sering suka dan berfirman buat saudara dan saya. Dan gereja yang penuh Roh Kudus adalah gereja yang tetap percaya bahwa Tuhan masih mau berbicara buat saudara dan saya. Dia akan memimpin saudara, dia akan menuntun saudara. Saya nggak tahu dengan kalian semua ya. Mungkin seringkali kalau saya pribadi, saya mengakui bahwa ini, seringkali kita itu nggak dengar suara Tuhan karena kita tuh kadang-kadang nggak cukup bayar harga saudara, atau bisa jadi kita nggak cukup waktu untuk melatih diri kita mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan kayak apa Bu Sari? Ngomongkah atau apakah? Saya cuma bilang Tuhan bisa berbicara dengan berbagai macam ya. Untuk orang-orang tertentu mungkin ada yang audible, bisa ada. Untuk orang-orang tertentu Tuhan bisa bicara lewat mimpi. Untuk orang-orang tertentu Tuhan bisa bicara lewat orang di sebelah kiri, sebelah kanan kita ya. Makanya buat pasangan suami istri ya, saya pribadi kalau saya ada mendoakan sesuatu tuh saya kayak mentok, pikiran saya itu terlalu ribut dan saya kayak, duh Tuhan apa saya gak bisa nemukan. Saya cuma ngomong gini sama Tuhan, Tuhan saya kayaknya hari ini gak bisa fokus untuk dengar suara Tuhan, jadi gini aja ya, saya cari gampang. Itu Pak Jeff, itu suami saya, kan Tuhan yang kasih kan, itu pemimpin kan. Jadi Tuhan ini nih, masalah saya ini, saya akan tanya ke Pak Jeff, apa yang keluar dari mulut dia itu suara Tuhan. Saya bilang gitu. Jadi Tuhan tolong urapi dia sekarang. Jadi saya seringkali gitu saudara, benar. Karena saya percaya suami saya ini kan pemimpin ya. Jadi istilahnya dia ketika Tuhan mau ngomong sesuatu, kalau saya lagi hati saya kayak nggak bisa dengar, saya pasti tanya dia, Jeff gini ya. Walaupun kadang-kadang dia apa, tapi saya tetap percaya Tuhan akan pakai dia gitu. Itu iman saya, gitu ya. Jadi saya tetap tanya Jeff, menurut kamu gimana? Gini, A atau B? Terus dia bilang, dia suka selalu begini, terserah. Itu sering kali Pak Jeff ngomong. Tapi saya ngomong ini, jangan terserah kali ini, karena apapun yang kamu ngomong saya akan ikuti. Saya percaya itu dari Tuhan. Terus dia langsung diam begini, kita sudah mikir dulu. Tadinya kamu mikir, karena dia tahu dia suara Tuhan, dia mikir dulu. Nah, gitu kan? Dan ketika dia ngomong, oke, saya lakukan saudara. Itu buat saya pribadi ya. Jadi saya percaya pasangan kita, orang-orang terdekat kita, bahkan anak-anak ya, saya percaya juga Tuhan bisa berbicara kepada saya lewat anak-anak saya, karena orang tua nggak ada yang sempurna saudara. Amin. Nah terus jadi kita bisa dengar suara Tuhan dari mana aja, dari pemberitaan firman tentunya ya, dari siapa aja. Bahkan beberapa saya dan teman saya ini, ada satu teman saya yang kami ini tipe orang yang bisa merasakan atau bisa merasakan ya, bisa melihat secara ini kebesaran Tuhan kalau lagi ada di alam semesta saudara. Maksudnya alam semesta itu apa? Maksudnya gini, kalau saya lihat awan ya, saya melihat pemandangan bagus gitu di alam saudara, saya tipe orang yang langsung wah, kayak kesentil langsung ngomong gitu, Tuhan kau besar banget, kau dahsyat. Jadi bisa memuji Tuhan, gak cuma dengan awan. Saya tipe orang yang seperti itu saudara.
ya. Jadi Tuhan bisa berbicara saudara, dan masih tetap berbicara buat saudara dan saya saat ini. Ya, buat kalian yang merasa sedang ada dalam kebingungan, ya, dalam masalah, dalam hal apapun juga. Mungkin sering kali yang kita sering lakukan adalah kita cari orang untuk mendengarkan keluh kesah kita dan mendengar masukan dari mereka. Tapi cuma mau bilang saat ini saudara, Tuhan masih bicara. Ya, nggak perlu ilmu khusus. Oh, kalau mau dengar Tuhan ngomong, saya mesti tamat baca Alkitab 5 kali. Enggak, saudara. Kalau saudara yakin kamu adalah anak, saat ini juga saudara bisa dengar suara Bapa melalui Roh Kudus tentunya. Amin. Percaya. Jadi kalau sekarang ada apa-apa saudara, jangan tanya Tuhan maunya apa. Masih belum dengar, tanya terus saudara, supaya kepekaan itu bisa tetap kita latih, ya. Dan itu yang saya rindukan, bahwa di gereja ini kita tetap percaya bahwa kita adalah menjadi gereja, menjadi orang-orang, menjadi jemaat yang tetap bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Di tempat ini saudara percaya bahwa Tuhan masih bicara buat saudara dan saya, ya. Dia bukan patung saudara, ya. Kalau patung kita ngomong dia diem, kalau Pak Jeff saya ngomel dia diem, tapi saya percaya Tuhan gak diem, ya. Kalau saudara datang sama dia, saudara datang bertanya, saudara minta tuntunannya, dia pasti ngomong. Saya jamin dia pasti ngomong. Dulu Pak Gun pernah doa di mana? Di rumah di Cibubur, ya. Kalau nggak salah waktu itu saya nggak tahu Handoko ikut atau enggak, tapi kami waktu itu anak-anak muda bikin, ya, kita nyanyi, kita doa, kita nyembah, share firman singkat. Dan saya ingat waktu itu Pak Gun bilang, yuk kita belajar dengar suara Tuhan. Saya tahu nih ya, banyak jemaat atau banyak orang Kristen yang kadang-kadang alergi, ya, alergi ketika ada orang ngomong. Tuhan ngomong, ya. Ada orang-orang yang seringkali alergi. Kenapa? Ya, itu kembali ke masing-masing dari kita, ya. Seringkali kalau misalnya Tuhan ngomong, ya buat saya ya biarin aja. Kalau memang Tuhan ngomong sama dia is okay gitu. Tapi memang terkadang saudara dan saya, kita memang punya tanggung jawab. Itu punya tanggung jawab secara pribadi. Ketika kita bilang bahwa ini perkataan Tuhan, kita harus memang benar-benar bertanggung jawab untuk setiap kata-kata yang kita berikan. Nah, saya ingat di doa itu, di acara ibadah itu, ya, kita doa di situ. Fokus juga ngomong, yuk kita belajar dengar suara Tuhan. Terus kita waktu itu ngambil momen habis doa, habis penyembahan, kita diem semuanya. Kita diem, terus kita suruh doa aja pribadi dan dengar Tuhan ngomong apa sama kamu. Dan ya saya ada di situ, gitu kan, saya ada di situ. Saya pikir selama ini memang ya Roh Kudus suaranya lembut, ya. Tapi memang ketika kita doa saudara, kita berdoa, kita benar-benar tunduk sama Tuhan apa yang ngomong, kita punya rasa haus untuk pimpinan, ya. Suara itu timbul loh saudara, benar-benar timbul. Saya kadang-kadang begini, biasa kan manusia, apalagi saya tipe orang yang suka memuji orang gitu. Suara Tuhan kepikiran gue nih, Tuhan kepikiran gue nih, ini segala macam. Tapi ada saudara, ada sesuatu yang timbul dalam hati kita, itu kayak begini. Jadi saudara pernah berpikir begini gak sih, ketika saudara ada masalah, ada pergumulan, saudara kan, kita kan punya otak yang terus berfungsi, ya. Terus tiba-tiba ketika kita, aduh ini ada begini, apa yang harus lakukan, tiba-tiba tuh kayak hikmat Tuhan keluar gitu. Pernah gak sih? Ada, ya, maksudnya sering dong harusnya, ya. Ketika kita sedang mengalami apa yang harus kita lakukan, ada sesuatu yang keluar, hikmat Tuhan gitu saudara. Suara Tuhan kayak, jadi saya yakin dan percaya gitu, ya, bahwa visi GAB adalah menjadi gereja yang penuh dengan Roh Kudus. Dan kalau penuh dengan Roh Kudus, saya percaya, saya yakin bahwa Tuhan akan tetap berbicara bagi gerejanya. Tuhan akan tetap berbicara bagi saudara dan saya, di mana Dia akan tetap menuntun kita, membimbing kita kepada kebenaran demi kebenaran. Amin. Lalu yang kedua saudara, ya, selain suaranya, gereja yang penuh Roh Kudus juga adalah gereja yang punya kehadiran Tuhan secara nyata, ya. Saya beberapa bulan kemarin benar-benar seringkali kayak dapat remah tentang gereja saat ini, ya. Saya kadang-kadang, saya kan nggak pernah saudara, ya, karena saya dari seberang, saya jujur nggak pernah masuk dulu gereja yang benar-benar agak sebutannya ortodoks atau apa saya nggak ngerti, tapi maksudnya gereja yang agak benar-benar buat saya kayak agak hikmat gitu, ya. Gayanya itu ya dulu ketika saya masih di Ketapang,
Ya, dimana orang untuk berdiri ke toilet aja rasanya malu, saudara. Kayak berdiri tuh kayak nggak ada suara gitu. Tapi saya bingung ketika ada di gereja yang istilahnya kita Pentakosta Karismatik ini, yang seharusnya kata penuh Roh Kudus, kita tuh kadang-kadang lupa loh kalau Tuhan itu hadir, saudara. Ya, saya suka bilang masih ya HP, masih melihat medsos, seolah-olah saya kadang-kadang emang kenapa sih kalau ngeliat status orang, ngeliat medsos, nggak lihat apa yang terjadi hari ini, emang kenapa gitu loh. Nggak bisa nunggu waktu tuh kenapa, untuk nggak main HP, ada apa gitu loh. Ya kan, buat saya gini loh saudara, kenapa? Kalau kita ada di suatu tempat di mana kita nggak percaya bahwa pribadi yang menjadi alasan kita ada di situ nggak ada, misalnya gini ya, kita datang nih ke sebuah perjamuan ya, diundang sama orang kawin, saudara. Terus orang kawinnya nggak ada, saudara. Orang yang menjadi pemeran utama itu kita tahu dia nggak ada di situ. Buat saya, buat apa kalian datang gitu loh? Buat apa kalian ada di sini kalau kalian nggak percaya Tuhan ada di sini? Buat apa kalian datang hari Minggu kalau kalian nggak percaya kalau kalian akan ketemu Tuhan hari ini? Ngalami Tuhan, dilawat Tuhan, buat apa? Datang ke sini mau ngapa? Mau lihat siapa? Lihat Pak Jeff? Enggak kan? Gitu-gitu aja mukanya gitu loh. Mau apa? Maaf ya, mau apa gitu saudara? Takut dosa gitu nggak ke gereja? Enggak saudara, saya mau bilang saudara nggak ke gereja nggak dosa beneran. Nggak apa-apa saudara nggak ke gereja. Bukan tujuannya bukan datang ke tempat ini loh saudara. Tapi ketika saudara tahu bahwa ketika saudara datang, saudara mau bertemu sama satu orang, satu pribadi, yaitu Yesus. Jadi kalau saudara datang ke sini, terus saudara tuh kayak maaf ya, bertingkah laku ya kayak biasanya, puji-pujian ya nyanyi oke, enggak ya udah gitu ya. Buat apa saudara? Dan saya ngerasa itu yang kehilangan dari gereja ya. Seringkali jemaat, bukan cuma jemaat, kami semua tuh terkadang lupa loh. Kita tuh ada di sini karena satu pribadi loh. Bahwa Tuhan itu hadir, Tuhan itu hadir. Tapi seringkali kita tidak memberikan penghormatan. Kita seringkali tidak memberikan kekaguman yang seharusnya sepantasnya dia terima, saudara. Saya percaya ketika gereja yang penuh Roh Kudus, dia akan benar-benar sadar bahwa Tuhan itu ada dalam setiap ibadah, dalam segala, bukan cuma ibadah, tapi dalam hidup saudara dan saya. Tuhan itu ada. Ya, saya pernah muda, saya pernah jadi anak-anak juga. Seringkali kalau misalnya jadi anak ya, kita seringkali menjadi pribadi yang berbeda di hadapan orang tua, atau ketika orang tua nggak ada. Ya, untuk anak-anak, karena saya pernah ada di posisi itu. Atau di hadapan orang-orang yang kita hormati, yang kita takuti. Seringkali sikap kita berbeda di hadapan pemimpin, saudara. Cuma saya sering bilang gini, rasa takut kepada orang-orang tertentu itu kan sifatnya hanya sementara ya. Rasa hormat, rasa kagum ya kepada orang-orang tertentu itu mau sampai berapa jam, saudara? Berapa lama? Tapi kalau saudara menyadari bahwa Tuhan itu hadir, pribadi yang melebihi orang tuamu, pribadi yang melebihi pemimpinmu, pribadi yang melebihi orang-orang terhormat di dunia ini, saudara, itu hadir senantiasa dalam hidupmu. Itu seharusnya membuat saudara dan saya menjadi orang yang berbeda. Seringkali kita suka lupa loh. Oh, Tuhan hadir cuma di GAB bu, di jam 10 sampai jam 12 doang bu. Sisanya kemana? Gak tahu, Tuhan udah pergi jalan-jalan. Mungkin Tuhan ke mall bu. Sama kayak kita, kali kita ke mall habis ini. Ya, seringkali kita melihat lupa saudara bahwa itu Tuhan itu tetap hadir, yang maha hadir saudara. Ya. Kita buka di Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17. Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17, firman Tuhan berkata begini, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya apa saudara? Supaya ia menyertai kamu. Kapan saudara? 1 jam? 2 jam? Pas lagi doa aja? Kapan dia menyertai saudara dan saya? Ayat 17.
Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Dikatakan apa? Tetapi kita orang percaya seharusnya kita mengenal dia. Sebab apa lagi? Sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, buat saya ini suatu pemahaman yang sangat penting ya. Sangat penting ya. Kalau kita bicara tentang integritas, saudara, adalah menjadi orang yang sama dimanapun kita berada, ya, nggak munafik. Saya rasa kita harus menjadi orang yang benar-benar menyadari terus menerus ya bahwa Tuhan itu ada di dalam saya. Tuhan itu menyertai saya, Dia tinggal di dalam saya. Sehingga saudara, saya percaya ketika kita punya pemahaman ini, punya kesadaran ini, saudara, hidup saudara dan saya akan berubah. Pasti dijaminkan. Dijamin, saudara. Saya kemarin, saya tipe orang, saudara, yang suka menguji diri. Saya sudah bilang di awal. Jadi saya suka melakukan banyak hal yang mungkin ya di mata orang, kok Bu Sari melakukan hal itu gak rohani. Tapi buat saya rohani dan gak rohani itu bukan berdasarkan hal yang kita lakukan, tapi berdasarkan orangnya, saudara. Bukan tindakan-tindakan. Maksud saya orang itu kayak maksud gini, saudara. Saya suka nonton film, ya. Saya suka nonton film. Dan terakhir mungkin sebagian orang tahu, saya suka suka baca komik, saudara. Saya gini-gini masih suka baca komik, saudara. Baca anime. Tapi bukan anime, ternyata itu manfa. Jadi anak saya bilang, itu bukan Jepang, itu Korea, ya pokoknya apalah saya suka gitu. Jadi saudara, ada beberapa cerita yang memang cukup seru dan selalu saya nantikan ya. Tiap Selasa keluar, ini jilid ini keluar, Rabu jilid ini keluar. Terus saya tipe orang gini, saya saudara, kalau saya melihat nih, kayaknya gue udah gak bener nih ya. Saya tipe orang yang langsung suka memuji diri. Terikat gak? Aduh, menarik sih Tuhan, tapi dia terikat gak? Terus gimana? Uninstall. Saya sering begitu, termasuk ketika saya pernah juga merasa ketika saya terikat dengan medsos. Ya, saya pernah uninstall semua saya punya medsos selama 3-4 bulan. Saya uninstall, biarin. Emang kenapa kalau nggak punya medsos? Mati? Enggak kan? Hidup tuh kehilangan teman? Enggak juga. Tapi kalau WhatsApp enggak, karena buat saya WhatsApp itu buat komunikasi. Tapi maksudnya yang ngeliatin orang punya hidup itu loh, saudara, yang ngeliatin ya. Saya nggak pernah ngeliat status ya, jadi saya buat tiba-tiba suka ngeliat status, jarang banget. Makanya orang kalau mau DM saya, terus saya bisa balas sebulan, 2 bulan, itu enggak gitu. Jadi karena saya ngerasa saya nggak mau terikat sama hal gitu. Termasuk juga misalnya film. Saya lagi nonton film, bisa sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi, saudara. Terus tiba-tiba Tuhan, selesai itu kan nyesel kan, Tuhan, wah ini udah gak benar nih, udah mulai ini Tuhan. Kan masa saya ngajak Tuhan nonton bareng-bareng gitu kan? Kan gak boleh nih gitu kan? Akhirnya apa? Oke, 2 bulan, 3 bulan Tuhan gak sentuh film seri. Buktiin ke Tuhan bahwa tidak ada hal-hal yang maksud saya mengikat saya gitu. Tapi kalau ngemil masih kayaknya, saudara. Ngemil, Bu Sari masih suka ngemil lah, itu belum menang, saudara. Karena saya tahu Yesus suka makan juga ya selama pelayanan, jadi saya pikir kita satu selera gitu. Itu belum menang saya. Tapi saya tipe orang seperti itu. Jadi karena saya tahu, saya percaya Tuhan itu ada, saudara. Tuhan itu berdiam dalam hidup saudara dan saya. Jadi kalau misalnya memang ada kebiasaan-kebiasaan yang saya pikir kurang bagus lah ya. Kadang-kadang saya suka lihat ilustrasi ya. Kalau memang dalam ilustrasi itu Yesus tuh selalu ada di samping kita. Dan setiap apapun yang kita lakukan ya, ketika kita ke gereja Tuhan ada, ketika kita berdoa Tuhan ada. Tapi ketika kita lagi marah-marah, lagi maki-maki orang juga Dia ada di situ, saudara ya. Ketika kita punya pikiran jahat, kita punya hal-hal yang nggak benar, Tuhan juga ada di situ. Ketika kita memuaskan daging kita, saudara, dengan segala sesuatu yang kita lakukan, Tuhan juga ada di situ. Saudara pasti akan ngerasa, iya ya, gitu. Gila ya, Tuhan ada loh. Kok gue bikin hal-hal kayak gini gitu. Dan untuk itu, saudara, saya rindu seperti yang Tuhan katakan bahwa Dia menyertai saudara dan saya senantiasa. Dia ada di gereja ini. Ya, saya rindu di AB menjadi sebuah gereja yang punya sikap hati yang hormat, saudara. Ya,
dalam ibadah. Bagaimana cara seperti gini? Saudara, saya sempat selalu gini ya, kalau lagi doa di tempat ini dalam ibadah doa, saya seringkali tuh kayak punya bayangan dalam pikiran saya seperti ini, saudara. Ada firman Tuhan yang berkata bahwa Tuhan itu bertata di atas puji-pujian umatnya. Amin. Saudara percaya Tuhan bertata? Yakin? Karena seringkali saya lihat masih banyak yang kalau pas puji-pujian aja nyanyinya setengah hati, saudara. Lagunya nggak pernah dengar, nggak pernah dengar. Kalau lagu yang dia suka baru dia mau nyanyi gitu ya. Pas lagi nyanyi keluar masuk. Terkadang saya kalau lagi doa gitu, saya suka mikir gitu, tahta seperti apa yang kita kasih sama Tuhan, saudara? Apakah sebuah tahta yang pantas untuk dia duduk di atasnya? Tuhan bertata di atas puji-pujian umatnya. Kalau kita seringkali nggak menyadari bahwa Tuhan itu ada dan dia pantas menerima segala sesuatu yang seharusnya dia terima, maka terkadang saya, apa tahta seperti apa yang kita berikan supaya Tuhan hadir? Padahal dikatakan dia tetap hadir sesungguhnya, tetapi buat saya kita seringkali memberikan sebuah tahta yang nggak layak, saudara, nggak pantas untuk Tuhan ada di atasnya. Kenapa? Karena kurangnya kesadaran bahwa Tuhan itu hadir, saudara, di tengah-tengah kita. Seringkali kita hanya meminta dia hadir ketika apa? Ketika kita ada masalah. Ya, kita minta dia hadir. Datang Tuhan, datang, oh Tuhan, aku butuh Tuhan, aku butuh Tuhan. Kalau lagi ada masalah. Tapi kalau kita lagi dalam situasi tertentu, kita lupa. Kita lihat, oh Tuhan belum datang, kenapa? Bulu kuduk saya belum merinding, air mata saya belum mengalir, jadi Tuhan belum datang. Tapi saya katakan bahwa Tuhan ada, saudara. Dia hadir di tengah saudara-tengah ini. Ketika saudara duduk saat ini, dia ada. Amin. Gereja yang penuh dengan Roh Kudus adalah gereja yang percaya dan yakin bahwa dalam segala sesuatu yang kita lakukan, Tuhan ada. Amin. Tuhan hadir. Dan kita menyadari hal ini, saya juga percaya bahwa itu pasti akan mengubahkan cara kita untuk menjalani hidup, saudara. Nggak lagi sembarangan, karena kita tahu Tuhan ada. Iman kita akan bangkit karena Tuhan ada. Kita percaya dalam segala apapun yang kita lakukan, kita mampu, saudara. Kenapa? Karena Tuhan ada. Amin. Ya. Lalu yang ketiga, ya, selain suaranya, selain kehadirannya, gereja yang penuh Roh Kudus juga percaya adalah gereja yang percaya bahwa kita adalah gereja yang punya kuasa. Masih punya kuasa, saudara. Saya tahu di orang-orang Kristen juga, ya, banyak orang yang seringkali itu kayak ketika disuruh berdoa nggak pede, saudara, ya kan? Siapa di sini yang kalau disuruh berdoa nggak pede? Boleh nggak jujur? Ada nggak, saudara? Ketika disuruh doa, lu pimpin doa ya, terus kayak bisa. Ada nggak? Kata Tante Shino banyak. Nggak ada yang mau ngaku ya, Ci? Ya. Kalau berani semua, berarti nanti mulai minggu depan saya gilir ya doa pembuka di sini ya. Makanya saya tanya, ada nggak yang kalau suruh doa nggak pede? Jujur lah, kata-kata Tuhan ada. Ada nggak yang nggak pede kalau suruh berdoa di sini? Oke, Pak Jeff catat ya, nggak ada yang angkat tangan. Oh, nah, si Santi sama Indra jujur angkat tangan. Berarti selain mereka berdua, mulai minggu depan saya gilir untuk doa pembuka. Oke, Bu Magda angkat tangan. Thank you, Bu Magda. Ya, siapa lagi yang mau saya gilir untuk doa? Ya, siapa lagi? Oke. Natali juga. Ya, karena sering kali loh, saudara, ya, doa oper-operan, kecuali pendeta kan udah pasti. Tapi saya bicara tentang jemaat loh. Cuma saya cuma bilang, saudara, buat jemaat, saudara seharusnya jemaat dan pendeta itu kita sama aja loh, nggak ada bedanya. Nggak ada, oh kalau doa itu urusan pemimpin rohani, nggak ada, saudara. Ya. Dan saya percaya gini, saudara, ya, kita baca ya, dikatakan gini loh, Kisah 1 ayat 8, ya, ini pastilah ayat paling populer kalau tentang kuasa, ya. Kisah Rasul 1 ayat 8, ya, firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin, saudara. Dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kalau engkau hidupmu penuh dengan Roh Kudus, kalau hidupmu dituntun oleh Roh Kudus, maka dikatakan kamu akan menerima kuasa yang akan menjadikan kamu bisa menjadi saksi Tuhan di mana? Di Yerusalem, Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya, saudara, gereja yang penuh Roh Kudus, ya, orang-orang percaya yang penuh dengan Roh Kudus itu adalah orang-orang yang punya kuasa, saudara. Seringkali gini ya, kuasa itu seringkali mungkin diidentikan, ya, diibaratkan seperti gini. Oh, gereja yang penuh kuasa itu, coba tunggu. Saya mau tanya dulu deh, apa yang ada dalam pikiran anak-anak atau siapa ya? Bu Linda deh, Bu Linda. Menurut Bu Linda, kalau kita terima kuasa apa itu Bu Linda? Kuasa itu yang maksudnya kalau kita menerima kuasa itu kita bisa ngapain Bu Linda? Iya, katakan ketika kita menerima Roh Kudus, kita akan menerima kuasa. Kira-kira kuasa seperti apa gitu? Kuasa untuk ngapain? Apakah kita jadi berotot langsung? Kayak kalau kita lagi film apa? Kazam, gede gitu. Kuasa seperti apa gitu? Kita kan kalau bicara ngomong kuasa kita kuat ya. Handaya tuh, Handaya. Apa kok? Otoritas. Ngapain kok otoritas kok? Tukang parkir tuh punya otoritas loh, saudara. Mundur. Ada nggak yang mau mundur kan? Dia bilang kanan. Suruh maju aja kita maju. Maju mau miring, kita benerin. Padahal ya lo cuma tukang parkir. Otoritas itu apa kok? Amin. Ya, melakukan apa yang Tuhan mau, saudara. Jadi gini saudara, seringkali saudara dan saya seringkali ngerasa gini loh. Saya nggak bisa. Saya mau Bu, tapi saya nggak bisa. Ya, saya pingin tapi saya nggak bisa. Saya nggak berani, saudara. Orang di dalam Alkitab, tokoh dalam Alkitab yang benar-benar berubah, ya, sikapnya, perilakunya, bahkan iman keberaniannya itu adalah Petrus. Ya, dikatakan kalau saudara baca firman Tuhan, Petrus itu, ya, tipe orang yang ngomong dulu baru mikir, ngomong baru mikir, kayak siapa ya di sini ya? Saya nggak mau ngomong ya. Jadi ngomong dulu baru mikir, saudara, ya. Petrus itu tipe orang yang seperti itu, ya, sering ngomong boleh, tapi dan kita lihat ya orang yang selalu menggebu-gebu, selalu suaranya paling kuat, saya. Tapi ketika Yesus ditangkap, dikatakan dia orang yang menyangkal Yesus, saudara. Dia menyangkal Yesus, ya. Itu dia sama-sama dengan Yesus loh. Tadi makanya saya katakan di awal, dia sama-sama dengan Yesus. Tapi kemudian saudara, ketika peristiwa hari Pentakosta, ya, di mana murid-murid duduk di kamar di loteng dan Roh Kudus dicurahkan termasuk kepada Petrus. Saat itu juga Petrus yang dikatakan seorang pengecut, ya, orang yang menyangkal ketika Yesus ditangkap, apakah engkau sama-sama dengan dia? Dikatakan tidak, aku nggak kenal dia. Dikatakan Petrus adalah menjadi orang yang tiba-tiba menjadi orang yang berani, ya, dia langsung berkhotbah di hadapan ribuan orang. Ya, mungkin kita kadang-kadang kita mulai dari komsel, ya, di komsel aja nggak berani ngomong, ya, cuma lingkungan keluarga aja sudah doa makan nggak berani. Tapi dikatakan Petrus ketika dia dipenuhkan oleh Roh Kudus, dia menjadi orang yang sangat berani. Dia berbicara di hadapan ribuan orang, dan saat itu dikatakan kurang lebih sekitar 3.000 orang, saudara, datang kepada Yesus karena keberanian yang dia lakukan bersama dengan Roh Kudus. Seringkali saudara dan saya itu logikanya tuh lebih main, ya, dibandingkan apa yang Tuhan bilang gitu. Tapi saudara, gereja yang penuh dengan Roh Kudus itu adalah gereja yang tetap percaya bahwa saudara dan saya kita telah diberi kuasa. Amin. Kita telah diberi kuasa. Bukan berarti ketika segala sesuatu tidak terjadi, bukan berarti itu firman Tuhan berubah. Saya pernah nanya kemarin juga sama si Kogut, kalau nggak salah di kelas di atas,
Firman Tuhan bilang, doakan orang sakit maka dia akan sembuh. Terus saya kan ya berdasarkan pengalaman ya saudara ya, saya doain orang tapi orang nggak sembuh, gimana dong, gitu kan? Terus kalau gue cuma bilang, kalau kamu doain orang, terus orang nggak sembuh, bukan berarti firmannya salah, tapi terus aja doakan sampai itu sembuh gitu loh, ya kan? Kalau bicara tentang Opa punya anak sehat, Opa suka selalu ngomong, pasti kan pada ingat deh ya, katanya iman itu seperti pisau, terus dipakai, terus diasah, ya, yang tadinya tumpul itu jadi tajam, saudara. Jadi gimana caranya kita punya kuasa yang benar-benar kalau kita nggak pernah praktek, saudara. Kita nggak pernah dan tidak pernah punya keberanian ya untuk mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Ya, saya suka sering timbul pertanyaan gini, kenapa ya gereja yang dulu tuh ya mujizat Tuhan tuh kayak wah gitu kan? Kayak sekarang tuh jujur saudara kayak melempem saudara, ya apa yang salah gitu loh. Kita harus punya yakin gitu loh. Kalau Roh Kudus penuh, kalau Roh Kudus ada, Tuhan itu pasti memberikan kita kuasa, saudara. Ya, saudara rindu nggak di GAP menjadi gereja yang penuh dengan kuasa? Saudara rindu nggak menjadi orang-orang yang penuh kuasa? Dimanapun kau berada, Tuhan akan memberikan kau kemampuan, keberanian ya untuk menyatakan siapa itu Kristus. Mulai sekarang kalau ada orang sakit, jangan takut saudara, jangan tolak, doain aja. Karena buat ini, bukan kita yang nyembuhin saudara, bukan kita. Seringkali pikiran kita nggak bisa Tuhan, nggak bisa, tapi karena bukan kita, tapi kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Saya percaya dan saya rindu gereja ini akan menjadi gereja yang punya kuasa. Ya, bukan hanya dalam perkataan, tapi dalam perbuatan, dalam apapun juga, dalam doa, saudara. Kita akan menjadi gereja yang penuh kuasa, amin. Ya, yang berikutnya, saudara, yang keempat adalah yang pertama tentang suaranya, tentang kehadirannya, tentang kuasanya. Lalu yang keempat dikatakan adalah menjadi gereja yang penuh dengan buah roh, saudara. Ya. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan dikatakan apa? Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, tidak ada hukum, tidak ada siapapun yang menentang hal-hal itu. Jadi kalau masih banyak musuh, tolong introspeksi diri, ya. Kalau masih kehadiran kita nggak disenengin sama orang, tolong introspeksi diri. Karakternya udah sesuai dengan ini atau belum? Ya, jangan suka selalu nyalahin orang, saudara. Oh dia itu yang begini, dia yang salah, dia yang salah. Coba sekarang, mulai sekarang kalau ada apapun, lebih dulu evaluasi diri, saudara. Introspeksi diri. Ini kira-kira buah rohnya nyata nggak, kelihatan nggak gitu saudara, ya. Sebab saya yakin gini saudara, sekali lagi, kalau kehadiran Roh Kudus itu nyata, itu pasti karakter itu keluar saudara. Ya pasti. Yang namanya apa tadi? Kasih, ya. Apalagi sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, ya. Tolong ya jemaat GAB, coba kita berkaca. Tuhan, wah iya di sini gua nggak ada Tuhan. Waduh ini sukacita udah mulai hilang. Itu introspeksi diri sebenarnya. Ya. Sebab sekali lagi saya bilang, buat apa rajin doa, rajin gereja, rajin ikut apapun, rajin baca Alkitab, tapi nggak ada hasilnya. Firman Tuhan berkata apa? Dari buahnya lah engkau dikenali. Amin. Malu saudara kalau ngaku anak Tuhan tapi nggak mirip sama bapaknya. Nggak mirip saudara, nggak tahu anak siapa. Udah pasti digosipin saudara. Dia nggak, papa mamanya putih, anaknya hitam. Siapa? Misalnya begitu. Itu baru ngomongin fisik. Belum lagi tingkah lakunya. Gak ada mirip-miripnya sama papanya. Papanya baik, anaknya pelit begitu mulutnya, gitu. Ketika Roh Kudus ada, ketika hidup kita dipenuhi Roh Kudus, maka saudara yang namanya karakter
buah roh itu pasti seharusnya ada, saudara. Jadi kalau memang belum ada, minta lagi sama Tuhan, penuhi lagi Tuhan, penuhi, pimpin lagi Tuhan. Ya, saya juga rindu GAB tahun 2025. Aduh, kalau bisa yang konflik ya, sesama pelayan, tolong dikurangi ya, ngambek-ngambek, please deh. Tuhan tuh punya banyak hal-hal besar yang Dia mau nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Jangan sampai hal-hal ini tuh menjadi batu sandungan buat saudara dan saya. Ya, mari kita sama-sama menjadi jemaat, menjadi gereja yang dewasa. Dengan cara apa? Punya buah roh dalam hidup kita, punya karakter Kristus dalam hidup saudara dan saya. Gak usah kalau misalnya, maaf ya, saya ngomong dari pipa ini, gak ada pelayanan, ya terus tiba-tiba merasa jadi orang paling malang dan paling dijahati sedunia. Saudara, kita tuh melayani Tuhan, dan melayani Tuhan bukan cuma di gereja, di mana aja, saudara. Ya, gak usah rebut-rebutan pelayanan, gak usah mikirin yang ini, gak usah, saudara. Ya, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Ya. Dan saudara, keempat hal ini ya, kalau saudara dan gereja ini mau alami, ya baik itu mendengar suara Tuhan, mengalami bahwa Tuhan itu masih terus berbicara dalam hidup kita, mengalami kehadirannya secara nyata baik dalam ibadah, dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mengalami kuasanya ya, diperlengkapi dimanapun saudara dan saya berada. Ketika kita berbicara dengan orang, kita berbicara dengan hikmat, ya kan? Ketika kita menolong orang, orang bisa merasakan kasih Tuhan. Dan lalu tentang karakter kita yang diubahkan, maka keempat hal ini tuh gak akan bisa kita dapatkan secara zoom gitu. Tetapi tentunya ada sesuatu yang harus saudara dan saya lakukan, yaitu ketika kita menjadikan doa, ya, pujian dan penyembahan itu sebagai gaya hidup. Ya, doa, pujian dan penyembahan. Apa itu doa, pujian dan penyembahan Sari? Oh, doa, pujian, penyembahan itu berarti kita doa, terus kita tepuk tangan, terus kalau lagunya udah mulai seru, kita nyembah. Enggak seperti itu ya saudara ya. Gaya hidup doa, pujian dan penyembahan adalah doa berbicara bahwa kita adalah orang ya, pribadi-pribadi yang suka berkomunikasi sama Tuhan. Kita selalu rindu ya untuk selalu bicara sama Tuhan, ya, percaya bahwa ketika kita melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita dengan cara kita curhat, kita ngomong terus sama Dia, bahwa kita percaya bahwa Dia Allah yang mendengar, Dia Allah yang bukan cuma mendengar, tapi Dia Allah yang mampu, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang penuh kuasa. Sehingga kita percaya ketika kita datang kepada Tuhan membawa segala masalah kita, baik dalam suka dan duka, Dia Tuhan yang bisa, saudara. Dia Tuhan yang mampu, dan Dia hadir dalam hidup saudara dan saya, ya, membawa apapun masalah kita kepada Tuhan melalui doa, saudara. Percaya bahwa Dia itu pribadi. Ini saudara nggak mungkin ngomong sama orang yang saudara anggap, maaf ya, dia di bawah. Karena saudara tahu ketika saudara ngomong sama orang yang di bawah saudara levelnya, saudara tahu bahwa dia nggak bisa bantu apa-apa gitu. Dia nggak punya kekuatan untuk bantu gua, nggak ada kontribusi yang bisa diberikan gitu. Kita akan selalu bicara sama orang-orang yang kita anggap punya kompeten, bisa punya kuasa, punya sesuatu untuk kita dapatkan. Dan saya mau kita menjadi gereja, menjadi jemaat yang suka berdoa, karena kita tahu kita itu bicara sama siapa, kita bicara sama pribadi siapa, saudara. Ya, yang kedua saudara, doa dan pujian. Yang kedua pujian. Pujian itu apa sih, Nusani? Bukan nyanyi, saudara. Pujian itu bukan nyanyi-nyanyi aja. Ya, jadi kalau nggak ada kita nyanyi di gereja, kita nggak memuji Tuhan enggak. Tapi pujian itu adalah sebuah ungkapan rasa syukur, rasa kagum kita sama Tuhan. Ya, kita memuji. Kalau lihat orang cakep, cakep deh. Senang gitu kan, karena apa yang kita lihat, kita saksikan, kita rasakan, lalu timbul rasa kagum, itu saudara. Jadi gaya hidup yang suka berdoa, yang suka memuji, bahwa kita tahu bahwa Tuhan itu luar biasa. Seringkali kita menyadari bahwa kebaikannya, kebesarannya, ya, kesetiaannya, pengampunannya itu gak pernah habis-habis dalam hidup saudara dan saya, bahwa
God is good all the time. Ya, and all the time God is good itu seharusnya melahirkan pujian dari hati saudara dan hidup saya, sehingga kita balik lagi nggak hidup sembarangan saudara. Karena apa ya? Punya rasa kagum gitu loh sama pribadi yang luar biasa yang ada dalam hidup saudara dan saya. Dan yang ketiga saudara, yaitu melalui penyembahan. Tentunya adalah penyembahan adalah sebuah sikap hati, ya. Sekali lagi bukan bicara tentang lagu yang temponya slow, tetapi penyembahan itu bicara tentang sikap hati, percaya sama Tuhan sepenuhnya, dan yang terutama apa? Memberikan hidup saudara, mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan, ya. Dalam situasi masalah, percaya Tuhan adil dalam hidup kita, Tuhan itu membela kita, sehingga kita menyerahkan semua masalah, semua keputusan, semua rancangan sama Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya sama Dia. Saya udah pemain musik naik ke atas. Menjadi gereja yang penuh dengan Roh Kudus. Saya rindu ini menjadi hati kita semua di tempat ini, ya. Karena tadi saya katakan bahwa di awal, saudara, gereja yang benar, gereja yang hidup, itu bukan bicara tentang bangunan, bukan bicara tentang struktur, bukan bicara tentang program, ya. Gereja yang hidup, gereja yang benar, gereja yang efektif tidak lagi bicara tentang karena ada si A, karena ada si B, karena ada si C, ya. Bukan karena programnya keren-keren, pembicaranya keren-keren, bukan saudara. Tapi saya percaya gereja yang benar, gereja yang hidup, gereja yang efektif itu adalah gereja ketika Roh Kudus bekerja di dalamnya. Ketika Roh Kudus benar-benar hadir dan memenuhi gerejanya, memenuhi jemaatnya, memenuhi orang-orang yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, ini menjadi visi dari GAB Kelapa Gading, bahwa buat apa saudara? Buat apa? Saya merasa, saya sekali bilang Mas Wami, kalau kita nggak melayani dengan benar, nggak maksudnya memimpin gereja ini dengan benar, mendingan kita mundur aja deh. Buat apa saudara? Buat apa saudara ada di sini? Buat apa saya berdiri di sini? Buat apa? Tapi kita percaya bahwa kalau Tuhan nggak hadir, kalau Kudus nggak hadir, saudara, nggak memimpin kita ngapain di sini, saudara? Kita ngumpul, kita lagi main apa? Main gereja-gerejaan namanya. Kita nggak akan pernah bisa mengerti apa yang Tuhan mau di depan. Kita nggak pernah tahu hal-hal besar yang Tuhan sediakan. Kita nggak bisa berfungsi. Dikatakan bahwa kita nggak punya kuasa, saudara. Buat apa? Oleh karena saya rindunya menjadi doa kita, ya, menjadi doa kita pada siang hari ini, bahwa Tuhan, saya rindu menjadi orang yang dipenuhkan oleh Roh Tuhan. Sebab sekali lagi saya katakan, gereja bukan berbicara tentang bangunan, gereja bicara tentang kalian semua, bicara tentang saya. Dan kita tidak akan bisa punya atau mewujudkan sebuah gereja yang penuh dengan Roh Kudus kalau tidak terlebih dahulu mempunyai hidup yang penuh dengan Roh Kudus. Saudara dan saya, kita adalah tubuh Kristus. Amin. Tempat di mana dikatakan Tuhan berdiam. Tuhan berdiam. Keren banget loh saudara. Kalau saudara sadar hal ini gila ya. Tuhan berdiam di dalam hidup saudara dan saya. Kalau memang Tuhan berdiam, terus kenapa hidup saudara masih melongkong? Kalau memang Tuhan berdiam, kenapa engkau tidak pernah melakukan sesuatu yang dahsyat? Kalau memang Tuhan berdiam, kenapa engkau tidak cukup berani untuk menjadi saksi dimanapun engkau berada? Kalau memang Tuhan berdiam, kenapa sampai sekarang hidupnya masih
masih jadi batu sandungan dan gak jadi berkat, saudara. Saat ini mari kita minta sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku percaya bahwa ketika aku mengakui Yesus sebagai Tuhan, Engkau sudah berdiam di dalam hidupku. Tapi mungkin satu hal yang seringkali kita lupa, saudara. Roh Kudus mungkin berdiam dalam hidup saudara dan saya, tetapi kesalahan kita yang utama adalah kita tidak pernah mengizinkan hidup kita dipimpin oleh Dia, saudara. Roh Kudus ada, saya percaya. Tapi maukah saudara dipimpin hidupnya? Maukah engkau mengalami apa yang namanya dipenuhkan sehingga keinginanmu bukan lagi apa yang engkau mau, tetapi apa yang Tuhan mau. Sehingga apa yang engkau pikirkan hari-hari ini bukanlah lagi apa yang menjadi kesenanganmu, tetapi apa yang kira-kira menjadi kesenangan Bapa di sorga. Rancanganmu dalam hidupmu bukan lagi untuk kepuasanmu, bukan supaya engkau dipuji, engkau dimuliakan, supaya engkau nyaman, tetapi apapun yang engkau pikirkan, engkau rancangkan, engkau lakukan, itu hanya untuk kerajaan sorga, saudara. Itu adalah tanda yang terutama ketika saudara dan saya memberikan hidup yang dipimpin oleh Allah, saudara. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan.